Hai guys, Tommy di sini. Jadi setelah sekian lama gue kepingin ngerasain bagaimana sih punya keyboard rakitan gue sendiri. Akhirnya hal ini bisa terwujud setelah Good Gaming Shop masukin keyboard kit inceran gue dari tahun lalu, yaitu Glorious GMMK Pro. Nah, bagaimana sih perjalanan gue membangun keyboard ini menjadi keyboard idaman gue? Check this out. Dengan harga 3,3 juta rupiah, mungkin keyboard ini bukan sesuatu yang murah untuk kebanyakan orang. Tapi sebenarnya, GMMK Pro ini adalah salah satu keyboard gasket mount yang saat ini paling murah di pasaran. Nah, karena ini keyboard kit, jadi pada saat kalian beli ini, itu tidak termasuk dengan switch dan keycaps-nya, sehingga kalian harus beli terpisah. Dan to be fair, harga 3,3 juta untuk GMMK Pro plus coil kabelnya ini sebenarnya terhitung sangat murah, karena kalau kalian beli sendiri di webnya itu kurang lebih habisnya sekitar $225 atau sekitar 3,4 juta kalau dirupiahin dengan kurs sekarang. Dengan catatan, itu belum termasuk ongkir dan cukainya. Jadi total kalau kalian masukin sendiri mungkin bisa sekitar 4 juta rupiah. GMMK Pro ini punya layout 75% dengan tambahan volume knob di kanan atas, yang artinya karena dia 75% dia punya function grow. Function Row ini membantu banget untuk gue main Final Fantasy XIV untuk mencet-mencet skillnya. GMMK Pro ini sudah menggunakan housewipe 5 pin yang artinya bisa masuk segala macam switch dan tidak perlu disolder. Selain itu, dia juga sudah terpasang stabilizer bikinan Glorious sendiri yang dinamakan Gold Stabilizer atau Greatest of All Time. Tapi nyatanya tidak Greatest of All Time. Karena pada batch yang masuk ke sini itu overlock banget dan jadi lengket, yang menyebabkan itu jadi nggak bisa dipakai sama sekali dalam kasus gue. Akhirnya gue memutuskan untuk mengganti stabilizer ini dengan aftermarket punya. Itu pun ada gramanya sendiri, dimana awalnya gue pingin ganti ini pakai Durock V2, tapi ternyata si aluminium plate bawaan GMMK Pro ini tidak muat dengan stabilizer aftermarket. Akhirnya gue menyerahkan hal ini kepada Dusty dari Dust Cracksmith untuk membenarkan stabilizernya. Oleh dia diganti dengan cherry punya yang sudah di loop dan di holy mode, salah dikit, dan hasilnya sudah tidak retol. Tapi supaya cherry stepnya ini bisa muat itu pun perlu dikikir oleh Dusty. Jadi ya dramanya panjang. Yang gue dengar katanya kedepannya plate dari si GMMK ini akan direvisi supaya muat dengan stabilizer dari aftermarket. Untuk build gue menggunakan apa aja tuh, bentar. Gue menggunakan switch Gateron Yellow yang udah di loop pakai Krytox 205G0 dan 105 di springnya. Selain itu, karena pas gue beli nyata kurang, akhirnya gue tambahin Zealios V2 62 gram di sisi kanannya. Lalu, pada saat gue benerin stabilizer di Dusty, rupanya ada switch Dusty yang ketinggalan dan akhirnya dikasih ke gue. Itu switchnya adalah Zealios V1 62 gram yang stemnya diganti dengan UHM WPE. Untuk keycapsnya, gue memilih Ako Macau yang cherry profile ini. Alasannya karena warnanya tuh nerd reviews banget dan harga Ako di GGS itu actually bagus banget kalau dibandingin sama di marketplace. Nah, ini adalah hasil akhirnya untuk build awalnya. Setelah jadi kok rasanya agak kurang puas ya. Akhirnya gue mencoba cari-cari di YouTube guide untuk mengimprove si GMMK Pro ini dan gue memutuskan untuk nyoba beberapa hal. Gasket script bawahnya si GMMK ini ternyata tipis banget yang akhirnya gue tumpuk jadi 3 lapis supaya bantalan gasketnya lebih tebal. Selain itu, baut di boardnya juga pada gue lepas dan cuman gue pasang yang nahan si diffuser doang. Lalu di case luarnya itu gue kendorin sampai kurang lebih setengah supaya keyboardnya sendiri lebih punya room untuk si gasketnya bergerak. Hasilnya, tapping feel-nya lebih empuk dan juga suaranya gue lebih suka.
Lalu untuk switch-nya, tadinya gue pikiran pengen upgrade pakai switch yang lebih mahal. Tapi pas nyobain switch-nya Dusty yang ketinggalan, gue ternyata impress banget dan abis nanya-nanya ke teman gue memutuskan untuk mengganti stemnya si Gateronelo gue dengan UHM WPE Rev 4. Buat keycaps-nya, kebetulan banget temen gue ada yang jual keycaps inceran gue. Keycaps-nya adalah Infinity PBT Icelander. Seperti yang kalian bisa lihat, keycaps ini adalah keycaps dengan tema Animal Crossing. Kalian bisa lihat itu dari ikon-ikon unik dari set keycaps ini. Nah, hasil akhirnya jadinya seperti ini. Sejauh ini gue puas dengan hasil akhirnya. Walaupun rasanya masih pingin jajanin keyboardnya sih. Mungkin nanti beli plate baru atau nambah keycaps lagi. Oh, mungkin kalian penasaran, kira-kira gue habis berapa sih untuk keyboard ini? Nah, ini adalah detailnya. Untuk keyboard kit si Glorious GameMK Pro ini yang bundle sama coil kabelnya itu kena 3.350.000. Lalu untuk stabilizer Cherry, tuning sama pasangnya itu kena 250.000 dari Dusty. Untuk switchnya gue beli dari temen gue kena 320.000. Lalu untuk lubingnya lagi itu 350.000 lagi. Untuk Zealiosnya untungnya gratisan. Untuk si steps UHM WPE-nya gue kena 550.000. Dan untuk keycaps Infinity PBT Icelander-nya itu kena 3 juta rupiah. Jadi totalnya 7,82 juta rupiah. Itu aja cerita pengalaman gua dalam rabbit hole baru bernama mechanical keyboard ini. Doakan supaya dompet gua masih sehat walafiat ke depannya. Walaupun setelah ini gua pingin lihat-lihat board lain supaya bisa bikin board kayak Reine dari Hololive ID. Oke, itu aja dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe. And as always, stay healthy.